Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat Pemahaman dan Berpikir Kritis dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Isnarto MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Indah Gesa Safitri dengan NIM 051 dan Hilyatul Qurrata Aini dengan NIM 075. Jika kita lihat, matematika memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hampir di semua aspek kehidupan modern, matematika digunakan, baik dalam bidang sains, ekonomi, maupun teknologi. Namun, dalam praktik pembelajaran di kelas, masih terdapat permasalahan. Pembelajaran matematika seringkali hanya berfokus pada prosedur dan hafalan rumus. Siswa diarahkan untuk mengikuti langkah-langkah tertentu tanpa benar-benar memahami makna dari konsep tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran lebih menekankan pada aspek prosedural, sementara pemahaman konseptual belum berkembang secara optimal. Akibatnya, meskipun siswa mampu menjawab soal dengan benar, hal itu belum tentu menunjukkan bahwa mereka telah memahami konsep secara mendalam. Untuk memahami hal ini lebih dalam, kita dapat melihatnya dari sudut pandang filsafat pendidikan matematika. Pemahaman matematika bukan sekedar kemampuan teknis, tetapi merupakan proses membangun makna terhadap konsep-konsep abstrak. Dalam hal ini, pemahaman dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu ontologis yang berkaitan dengan hakikat konsep, epistemologis yang berkaitan dengan bagaimana pengetahuan diperoleh, dan aksiologis yang berkaitan dengan nilai serta manfaatnya. Selain itu, proses berpikir matematis juga tidak terjadi secara instan. Pemahaman berkembang melalui tahapan intuisi, generalisasi, dan pembuktian. Tahapan ini menunjukkan bahwa matematika dibangun secara logis dan sistematis. Nah, oleh karena itu, pembelajaran matematika perlu lebih menekankan keseimbangan antara prosedural dan konseptual, serta mengembangkan proses berpikir siswa bukan hanya hasil akhir, agar siswa mampu berpikir secara kritis, mendalam, dan bermakna. Hakikat pemahaman dalam matematika. Hakikat pemahaman dalam matematika dapat dianalisis melalui 3 perspektif filosofis utama, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Perspektif ini memberikan 1. Perspektif ontologis. Ontologis menyangkut hakikat keberadaan pemahaman matematika secara entitas apa. Pemahaman dalam matematika bukan sekadar hafalan prosedur, melainkan struktur internal siswa yang mengaitkan fakta, konsep, prosedur, dan prinsip secara bermakna, membentuk skema kognitif yang koheren. Secara ontologis, pemahaman ini eksis sebagai jaringan koneksi ide-ide matematis yang hidup di pikiran siswa, di mana konsep seperti relasional membentuk satu kesatuan terorganisir yang memungkinkan fleksibilitas dalam pemecahan masalah. Ia bukan objek statis, tetapi proses dinamis yang terus berkembang melalui interaksi dengan ide-ide baru. 2. Perspektif epistemologis. Epistemologis membahas bagaimana pemahaman matematika diperoleh dan divalidasi. Pemahaman dicapai melalui konstruksi aktif siswa yang mengintegrasikan pengetahuan baru dengan skema existing melalui indikator seperti menyatakan ulang konsep, mengklarifikasi objek, memberikan contoh atau bukan contoh, dan merepresentasikan dalam berbagai bentuk. Menurut Polya dan teori pembelajaran matematis, proses ini melibatkan penalaran logis dari kasus khusus ke generalisasi. Dengan pemahaman
instrumental sebagai tahap awal menuju relasional. Validasi pemahaman terlihat saat siswa mampu mengaplikasikan konsep secara luas pada masalah baru, mencerminkan pengetahuan yang benar-benar terinternalisasi. 3. Perspektif aksiologis. Aksiologis menyoroti nilai dan manfaat pembelajaran matematika. Pemahaman konsep memiliki nilai intrinsik sebagai tujuan utama pembelajaran matematika, karena membekali siswa kemampuan menjelaskan hubungan antar konsep, mengingat efektif, dan menyelesaikan masalah secara akurat serta efisien, yang esensial untuk kesiapan karir dan kehidupan sehari-hari. Secara instrumental, pemahaman relasional bernilai lebih tinggi daripada instrumental karena mendukung kreativitas, adaptasi, dan transfer pengetahuan ke konteks lain, sehingga meningkatkan kepercayaan diri siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke berpikir prosedural dan konseptual. Menurut Richard L. Stem, pemahaman matematika dibedakan menjadi dua, yaitu instrumental atau prosedural dan relasional atau konseptual. Berpikir prosedural menekankan pada penggunaan langkah-langkah atau algoritma dalam menyelesaikan soal, sedangkan berpikir konseptual menekankan pada pemahaman makna serta hubungan antar konsep. Keduanya merupakan bagian penting dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu perbedaan dari berpikir prosedural dan berpikir konseptual. Berpikir prosedural merupakan cara berpikir yang berfokus pada langkah-langkah atau algoritma. Siswa yang berpikir secara prosedural biasanya akan langsung menggunakan rumus atau cara yang sudah diajarkan. Kelebihan dari berpikir prosedural ini yaitu cepat dan efisien, terutama untuk menyelesaikan soal-soal rutin. Namun, kelemahannya adalah siswa seringkali tidak memahami makna di balik langkah-langkah tersebut. Nah, sebaliknya, berpikir konseptual berfokus pada pemahaman konsep. Siswa tidak hanya mengetahui cara menyelesaikan soal, tetapi juga memahami alasan mengapa langkah tersebut digunakan. Misalnya, siswa tidak hanya menggunakan rumus luas segitiga, tetapi juga memahami dari mana rumus itu berasal. Berpikir konseptual membuat siswa lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai jenis masalah karena mereka memahami konsep secara mendalam. Jadi perbedaan utama keduanya terletak pada fokusnya, yaitu antara langkah penyelesaian dan pemahaman makna. Meskipun berbeda, berpikir prosedural dan konseptual tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Berpikir prosedural membantu dalam penerapan secara praktis, sedangkan berpikir konseptual memberikan dasar pemahaman yang kuat. Namun, berpikir konseptual lebih mencerminkan pemahaman yang menyeluruh. Oleh karena itu, dalam pembelajaran matematika, keduanya perlu diintegrasikan agar siswa mampu berpikir secara logis, fleksibel, dan bermakna. Proses berpikir matematis. Proses berpikir matematis merupakan aktivitas mental sistematis yang melibatkan pengolahan informasi untuk membentuk konsep, memecahkan masalah, dan mengonstruksi pengetahuan matematika secara logis. Proses ini esensial dalam pembelajaran matematika karena memungkinkan siswa menghubungkan ide-ide abstrak dengan aplikasi nyata, mulai dari penerimaan data hingga generalisasi. 1. Intuisi. Intuisi dalam berpikir matematis merujuk pada pemahaman cepat atau feeling awal terhadap suatu masalah tanpa proses analisis formal terlebih dahulu. Seringkali berdasarkan pengalaman atau pola yang pernah ditemui sebelumnya. Intuisi berfungsi sebagai pemicu awal dalam memecahkan masalah, memungkinkan siswa mengenali pola atau hubungan konsep secara instinktif sebelum masuk ke tahap verifikasi logis.
2. Generalisasi. Generalisasi merupakan proses mengamati kasus-kasus khusus untuk menemukan pola umum yang dapat diterapkan secara luas, merupakan jembatan dari konkret menuju abstrak. Siswa mulai dari contoh spesifik, mencari kesamaan, lalu merumuskan pernyataan umum yang mencakup berbagai kasus. Menurut Mason et al., tahap ini krusial karena mengubah pengamatan empiris menjadi konsep matematis yang timeless, seperti generalisasi dari segitiga siku-siku khusus menuju teorema Pythagoras secara umum. 3. Pembuktian. Pembuktian adalah verifikasi logis untuk meyakinkan bahwa generalisasi benar secara universal, menggunakan deduksi formal, kontraposisi, atau induksi matematis. Proses ini melibatkan argumen yang ketat untuk membuktikan kebenaran pernyataan, membedakan matematika dari sekadar pengamatan empiris. Pembuktian tidak hanya mengkonfirmasi intuisi dan generalisasi, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis dan komunikasi matematis yang presisi. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu pemahaman matematika merupakan proses membangun makna terhadap konsep abstrak yang dapat ditinjau secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pemahaman ini melibatkan aspek prosedural dan konseptual, di mana keduanya saling mendukung. Namun, berpikir konseptual lebih mencerminkan pemahaman yang mendalam. Proses berpikir matematis berlangsung melalui tahapan intuisi, generalisasi, dan pembuktian yang menunjukkan bahwa matematika bersifat logis dan sistematis. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.